Halo guys, ketemu lagi bersama gue Andrew di channel Bezel Time pastinya. Ketebalan jam tangan adalah hal yang mempengaruhi proporsi jam tangan. Banyak para pencinta jam tangan merasa terganggu oleh case jam tangan yang terlalu tebal. Tapi jujur, buat gue secara pribadi, hal ini belum menjadi masalah yang serius dalam berhobi jam tangan. Sebetulnya dalam ilmu desain atau ilmu seni rupa, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesan tebal pada casing jam tangan yang berbeda-beda. Misalnya ada dua buah jam yang punya ketebalan yang sama, tapi yang satu bisa tampak lebih tipis. Nah, dengan pengetahuan ini kita bisa menganalisa bagaimana jam tangan itu tebalnya masih proporsional atau kurang proporsional. Oke, jadi di sini gue akan coba membahas poin-poin apa saja yang menyebabkan case yang tebal bisa berkesan lebih tipis atau tidak, sehingga menghasilkan proporsi yang lebih baik atau tidak. Yang pertama ya, kita lihat dari desain caseback-nya dulu. Jadi desain caseback itu punya ketebalan guys, dan ada bentuknya macam-macam. Ya, kita lihat dari jam tangan ini dulu. Ini lihat desain caseback-nya dia seperti ini guys. Dia tebalnya juga berapa guys? Karena itu mempengaruhi atau mengurangi tebalnya si jam tangan ini. Jam tangan ini mempunyai ketebalan 15 mm. Dan kalau kita ukur, ini si caseback itu sudah 4 mm guys. Jadi dia sudah dikurangi 4 mm tebalnya. Ya, terus kita lihat ini bentuk desain caseback-nya bulat begitu. Nah, jadi kalau kita pakai guys, itu dia sudah tidak kelihatan kalau kita lihat dari samping ya. Jadi dia sudah menjadi 11 mm yang kelihatannya. Jadi tadinya 15 itu disangka tebal, tapi setelah dipakai, oh ternyata tidak tebal gitu ya. Nah, kemudian kita lihat contoh satu lagi dari jam tangan yang ini casebacknya juga ada ketebalannya, kalau gue ukur itu 2 mm guys. Tapi kita lihat bentuknya, dia itu bentuknya tidak bulat, melainkan dia mepet ke ukuran case sebelah luar ya. Jadi kalau kita pakai itu masih kelihatan ada ketebalan casebacknya kan. Nah itu mungkin kelihatan masih sekitar 1 mm. Jadi ini mengurangi ketebalannya hanya sedikit guys. Ya, sebagai informasi ini 13 mm tebalnya. Nah, sekarang kita lihat satu contoh lagi. Ada di online ya, gue ambil. Itu jam tangan Earnshaw di modelnya Forward Staunton. Nah, itu jam tangannya tebalnya juga sama 15 mm, sama dengan yang ini guys. Tapi kalau kita lihat dari gambar ini, si ketebalan caseback itu tipis sekali kelihatannya gitu ya. Nah jadi itu akan mempengaruhi kalau jamnya akan tampak lebih tebal. Oke, nah sekarang kita lihat ke poin kedua, yaitu bentuk kristalnya guys. Jadi kalau kristal yang dome bentuknya seperti jam tangan ini lagi, dia kan ini cembung guys ya. Nah itu akan mereduksi lagi ketebalan jam tangan. Jadi umpamanya ini tebalnya 13 mm. Tapi kan 13 mm itu hanya bagian tengahnya saja nih. Di tengah-tengahnya saja. Kalau pinggirnya sih tidak 13 ya. Kemudian itu juga warnanya transparan guys. Jadi tidak seperti stainless steel yang masif, yang seperti berbobot begitu. Jadi itu sedikit mengurangi ya. Kalau kita lihat jam tangan yang goyang ini yang pertama, kita lihat si ininya kristalnya dia rata datar. Jadi dia tidak ada pengurangan dimensi ketebalan dari kristalnya, hanya dari casebacknya aja, gitu ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, segmentasi bidang pada case dan bezel. Kita lihat contoh jam Omega ini. Sebagai informasi ini tebalnya adalah 14,5 mm. Tapi kita lihat sangat banyak sekali pembagian
selain dari case back-nya, yaitu di casingnya sendiri dia banyak garis-garis ya, sampai kepada bezelnya, sampai kepada kristalnya. Nah ini sangat mereduksi tebalnya si case jam tangan. Kalau kita bandingkan dengan yang Orient tadi, dia lihat case-nya itu sangat satu blok aja guys, di tengah-tengah. Jadi tidak ada dibagi-bagi. Nah itu sebenarnya jam tangannya tebal guys. Ya, karena kelihatan flat atau masif sekali gitu sih case-nya karena tidak dibagi oleh bidang-bidang. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu perbandingan antara ketebalan dengan dimensi-dimensi lain yang dominan ketika dilihat dari samping. Misalnya dengan diameter jam tangannya, atau bentuk bezelnya, atau panjang lak-tulaknya. Mana yang lebih dominan? Jadi contohnya begini guys. Ya misalkan jam tangan ini ya. Ketebalannya 15 mm. Tapi kalau kita lihat dari samping, itu yang dominan dimensi lainnya adalah bentuk case-nya yang ini guys. Nah, jadi dengan 15 mm ketebalan dan bentuk case seperti ini sebetulnya 40 mm sih dimensi diameternya guys ya. Nah, itu tampak tebal guys. Nah, berbeda dengan jam ini yang tadi, sama-sama 15 mm, tapi dia diameternya adalah 44 mm. Sedangkan yang ini adalah 40 mm. Jadi secara proporsi pasti yang ini akan lebih tebal guys. Kemudian juga si bezelnya, si yang jam yang ini itu adalah 44 mm juga. Jadi semakin kelihatan efek melebar ke samping, sehingga terkesan lebih tipis sebetulnya. Kemudian kalau kita lihat contoh lagi dari online, umpamanya Rolex yang cowok ini dan Rolex yang cewek ini, kan diameternya jauh tuh berbeda. Tapi kalau ketebalannya, bagaimana kesannya proporsinya yang cewek itu lebih tebal kan? Ya, padahal kalau kita ukur, kemungkinan besar kalau yang jam cewek itu juga lebih tipis sebenarnya dari jam cowok. Tapi kalau secara proporsi yang cewek itu lebih tebal kelihatannya karena diameternya jauh lebih kecil dari yang cowok. Oke, kita lanjutkan ke poin yang kelima alias yang terakhir, yaitu bentuk atau kontur case-nya sendiri guys. Jadi selain ketebalan, itu kontur case mempengaruhi. Contohnya bagaimana ya? Ada satu jam yang memang sudah terkenal dengan ketebalannya ya, yaitu Tudor Blackway 41. Nah ini ketebalannya 15 mm, tapi kalau kita lihat kontur case-nya itu, dia itu lurus ya, dari atas ke bawah garisnya vertikal aja gitu. Nah kalau kita bandingkan dengan contoh jam gua ini hampir 15 mm guys. Jujur aja ini juga tebal sebetulnya. Tapi kita lihat kalau kontur dari sampingnya bagaimana guys. Dia itu ada tapering ke bawah. Jadi tidak lurus seperti Tudor. Ya karena dia tapering ke bawah ya, dia akan menjadi lebih baik penampakannya. Kan kalau kita lihat dari samping ini memang tebal guys. Tapi kan kalau pakai jam tangan kan nggak mungkin kita lihat-lihat terus dari sini. Kebanyakan kadang dari sini nih guys. Kalau kita lihat dari sini, itu dia tidak setebal yang Tudor pasti. Karena dia tadi yang tapering ke bawah tuh, bagian sininya. Jadi konturnya tidak seperti seperti kaleng atau seperti tabung begitu ya. Tapi mengerucut ke bawah, ini menyebabkan jamnya tebal, tapi tebalnya tebal bagus gitu guys, bukan tebal yang ketebelan gitu kesannya. Atau satu lagi di jam tangan yang gue ini lagi, dia punya kontur di bagian sini nih. Ya kalau kita lihat dari samping, dia juga menyempit ke bawah. Ya. Jadi waktu kita lihat dari sini, tidak frontal dari sampingnya, agak dari atas begini. Itu yang menonjol bagian case-nya adalah panjang lak tulaknya yang ramping. Ya.
Jadi tidak terasa tebal karena konturnya ke dalam gitu, jadi menyebabkan nggak kelihatan tuh tebalnya dari sini. Ya, kalau lagi dipakai kan seringnya kelihatannya begini. Kalau gini-gini kan jarang ya. Nah, waktu di sini bagus, kelihatan lebih tipis, jauh guys. Oke, itu tadi ada 5 poin kita udah bahas ya. Nah, berdasarkan sekarang penampilan dari foto-foto gue ini, yang mengambil foto dari satu angle yang sama, yang mirip ya, jam-jam gue yang dianggap tebal oleh gue, itu apakah menjadi masalah gitu dengan tebal yang kira-kira 15 mm atau lebih tipis sedikit gitu ya. Gue tidak merasa ada masalah sih sampai saat ini, karena mungkin jam-jam gue juga desain case-nya juga menunjang supaya terlihat tebal tapi bagus gitu, bukan ketebalan gitu ya, mungkin gitu ya. Nah, tapi memang ada satu yang menjadi masalah guys, yaitu yang ini ya, tapi bukan karena ketebalannya. Jadi jam ini itu si bezelnya itu dia terlalu kaku bentuknya guys. Jadi memang dia juga besar, bezelnya itu terkesan terlalu lebar sehingga jamnya terkesan terlalu besar guys, dibandingkan pergelangan tangan gua. Jadi itu malah menjadikan masalah karena terlalu lebar, bukan karena ketebalan. Coba kalau dibuat seperti jam yang Grand Seiko gua ini, si bezelnya lebih tapering ke bawah begitu, jadi dia kelihatan lebih tebal tapi nggak akan masalah, tapi dia akan mereduksi ukuran dimensi yang terlalu lebar, malah lebih tebal, terlihat lebih baik kalau buat gua untuk kasus ini guys. Nah, oke guys, demikian ada 5 poin ya yang udah gua jelaskan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dalam hobi jam. Like, subscribe, dan komen gue tunggu di bawah ya. Sampai ketemu lagi. Bye.